Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Aprilia, NPM 8820125029, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Universitas Surya Kencana. Pada video ini saya akan menjelaskan ulang atau memaparkan materi tugas akhir mata kuliah fonologi dengan judul pengertian silabel, struktur silabel, jenis silabel, dan lainnya. Diharapkan pemaparan ini dapat membantu memahami penerapan teori fonologi secara lebih jelas dan sistematis. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu silabel. Pengertian silabel. Silabel atau suku kata adalah satuan ritmik kecil dalam ujaran yang berpusat pada bunyi vokal. Puncak silabel ditentukan oleh tingkat penyaringan atau sonoritas yang muncul akibat resonansi di rongga mulut, rongga hidung, atau rongga lain dalam alat ucap. Selain itu, silabel dapat terdiri atas satu atau lebih bunyi segmental, seperti konsonan, vokal, yang tersusun menurut kaidah fonotafik suatu bahasa. Dalam struktur silabel, bunyi vokal umumnya berfungsi sebagai inti atau nukleus, sedangkan bunyi konsonan dapat menempati posisi awal onset dan akhir koda. Lanjut, yaitu ke poin kedua, struktur silabel. Struktur silabel terdiri atas inti silabel, onset, koda, dan rima. Inti silabel merupakan bagian pusat yang umumnya berupa bunyi vokal. Onset adalah bunyi konsonan yang terletak sebelum inti silabel. Sedangkan koda merupakan bunyi konsonan yang berada setelah inti silabel dan bersifat tidak wajib. Rima merupakan gabungan antara inti silabel dan koda. Poin ketiga ada aturan silabel, yaitu aturan silabel menyatakan bahwa setiap silabel memiliki satu bunyi vokal sebagai inti. Struktur silabel dapat berupa fi, kafi, vika, atau kafika. Pembagian silabel didasarkan pada bunyi ujaran, bukan pada huruf dalam tulisan. Selain itu, silabel dapat bersifat terbuka apabila berakhir dengan vokal atau tertutup apabila berakhir dengan konsonan. Lanjut, poin keempat, yaitu ada jenis-jenis silabel. Yang pertama ada jenis-jenis silabel meliputi silabel terbuka atau silabel tertutup. Dan silabel dengan gugus konsonan. Silabel terbuka adalah silabel yang berakhir dengan bunyi vokal, seperti pada kata meja yang terdiri atas silabel me dan ja. Silabel tertutup merupakan silabel yang berakhir dengan bunyi konsonan, seperti pada kata anak yang membentuk silabel nak, atau kata duduk yang membentuk silabel du. Sementara itu, silabel yang gugus konsonan adalah silabel yang mengandung dua bunyi konsonan, baik pada posisi awal maupun akhir, seperti pada kata transport dan praktis. Lanjut, poin kelima, yaitu ada fungsi silabel. Fungsi silabel atau suku kata merupakan satuan bunyi atau satuan ritmis terkecil dalam ujaran yang memiliki puncak penyaringan, yang umumnya terletak pada bunyi vokal. Dengan demikian, silabel berfungsi sebagai satuan bunyi terkecil yang mempermudah proses pengucapan, membantu kelancaran artikulasi, serta berperan dalam pengaturan ritme dan kejelasan ujaran dalam suatu bahasa. Poin yang keenam yaitu adalah peranan silabel. Peranan silabel sangat penting dalam bahasa. Silabel membentuk pelafalan kata agar lebih jelas ritmis dalam berbicara, sehingga ujaran terdengar lancar dan mudah dipahami. Selain itu, silabel memegang peranan penting dalam analisis fonologi karena memungkinkan peneliti atau perbelajar untuk mengamati dan memahami pola bunyi yang terbentuk dalam suatu bahasa. Silabel juga berfungsi dalam membentuk kata pada kajian morfologi, membantu menyusun kata menjadi bagian-bagian yang bermakna. Di jauh memahami silabel, bagian yang bermakna sangat berguna dalam proses pembelajaran, membaca dan menulis, karena memudahkan pengenalan bunyi, pengejaan dan pengucapan kata secara tepat.
Terima kasih. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.